Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 28 Agustus 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Injil Lukas pasal yang ke-16. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan mengucapkan syukur terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semuanya itu boleh menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau terus mengisi hati pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat memahami serta kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan sebagai bahan perenungan hari ini dalam Lukas pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang hendak Tuhan Yesus ajarkan kepada para muridnya berkaitan dengan perumpamaan yang disampaikan Yesus mengenai bendahara yang tidak jujur. Jangan katakan bahwa ia menyetujui ketidakjujuran sang bendahara. Ya, bukan itu maksud yang Tuhan Yesus sampaikan melalui perumpamaannya. Bagaimanapun dalam perumpamaan itu bendahara tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Tidak hanya lalai dalam perhitungan, dia sengaja menghamburkan harta milik majikannya. Bendahara itu telah bertindak sebagai pemilik harta. Dia tak lagi menjadi pengelola. Akibatnya jelas, dia harus mempertanggungjawabkannya dan ia siap dipecat. Perumpamaan ini mengingatkan kita untuk menjalani profesi dengan setia, sebab profesi berarti kepercayaan. Lalu mengapa Yesus memujinya? Alasannya karena dia menyadari keberadaannya pada masa depan
dan cekatan mengambil tindakan. Perhatikan keresahannya. Apakah yang harus aku perbuat? Itu yang dikatakan. Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ya, dia peka akan situasinya. Terus mau ngapain? Ya, itu pergumulan bendahara itu. Masa depannya gamblang, namun hal itu tidak membuatnya berdiam diri. Dia ingin selamat, dia ingin survive. Ya, itulah visinya sekarang. Agar tetap hidup, dia harus berbuat sesuatu demi mempertahankan hidup. Dia mengambil jalan untuk mengambil hati orang-orang yang berutang kepada tuannya. Dengan cara demikian, dia berupaya menyelamatkan nyawanya. Tindakannya ini membuat ia berpiutang budi kepada orang-orang yang ditolongnya. Visi yang kuat semestinya mendorong manusia beraksi. Visi tanpa aksi hanyalah impian. Aksi tanpa visi merupakan kegiatan tanpa arah. Ya. Kalau kita perhatikan visi dari bendahara yang tidak jujur itu sesungguhnya visi yang jelas. Ya. Dia ingin menyelamatkan dirinya, menyelamatkan nyawanya. Visi itu membuatnya bertindak sesuatu. Dan tindakan itulah yang disebut misi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengenai bendahara yang tidak jujur ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya agar tidak hanya memikirkan masa depan, tetapi melakukan sesuatu yang baik pada masa kini. Kita perlu belajar dari bendahara yang tidak jujur ini. Ia mampu melihat ke depan, memperhitungkan realitas yang akan dialaminya. Dan bendahara yang tidak jujur ini juga mampu bertindak dengan cepat dari apa yang dia lihat di masa depannya. Sekali lagi, bukan sifat bendahara yang tidak jujur itu yang kita ambil, tetapi bagaimana sisi positif di mana bendahara itu memiliki visi dan visi itu dinyatakan di dalam misi. Seperti visi gereja kita, yakni memiliki kehidupan seperti Kristus, diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Memiliki kehidupan seperti Kristus itulah target setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus di dalam naungan gereja kita bersama. Dan apa yang kita lakukan supaya kita bisa mencapai itu semua? Ada 3 misi yang kita mesti kerjakan, yakni yang pertama meninggikan Kristus. Meninggikan Kristus artinya kita beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, setia berbakti kepada Tuhan. Misi yang kedua adalah memperlengkapi orang kudus melalui pendalaman Alkitab, baik yang ada di sekolah minggu maupun juga pertemuan di dalam persekutuan. Kita diperlengkapi untuk firman Tuhan yang menjadi perlengkapan pertumbuhan rohani bagi umat Tuhan, sehingga kita semakin disempurnakan di dalam melayani Tuhan melalui perlengkapan orang-orang kudus yang belajar firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat. Mereka yang belum kenal Tuhan, kita sebagai umat yang telah diberkati oleh Tuhan dengan keselamatan di dalam Yesus, maka kita pun harus hidup menjadi saksi bagi mereka, sehingga mereka boleh mengenal Kristus melalui kehidupan jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama mencapai visi yang telah Tuhan berikan kepada kita semua, menjadi gereja yang memiliki kehidupan seperti Kristus, dengan setia beribadah, setia mengikuti pendalaman Alkitab sebagai perlengkapan kita sebagai orang-orang kudus, dan kehidupan kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dengan melakukan itu semua, kita dapat mencapai visi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas visi yang telah Tuhan berikan kepada kami, yakni memiliki kehidupan seperti Kristus. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat. Kami setia berbakti kepada Tuhan.
Kami juga mau diperlengkapi sebagai orang-orang yang telah dikuduskan dalam setiap pendalaman Alkitab yang boleh diselenggarakan oleh gerejamu. Kami juga mau hidup kami boleh menjadi saksi Kristus, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menyatakan kasih itu kepada sesama kami, sehingga ada banyak orang yang boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami. Kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.